Selamat datang kembali di channel ini. Apakah Anda sering menggunakan Google Maps saat bepergian? Bagaimana Google memprediksi lalu lintas? Di video kali ini saya akan membagikan informasi mengenai bagaimana Google memprediksi lalu lintas dan menyajikannya di Maps. Tonton videonya sampai selesai. Google Maps adalah salah satu aplikasi yang sering digunakan oleh pengguna smartphone untuk mengetahui kondisi lalu lintas dan menentukan rute terbaik untuk perjalanan mereka. Namun, bagaimana Google Maps dapat mengetahui kapan ada kemacetan atau jalan alternatif yang lebih cepat? Jawabannya adalah dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan, AI, dan data dari berbagai sumber. Salah satu fitur Google Maps yang berguna adalah tampilan lalu lintas yang menggunakan warna hijau, kuning, dan merah untuk menunjukkan jalan yang lancar, lambat, atau macet. Untuk memberikan informasi ini, Google Maps menggunakan dua jenis data. Data historis tentang waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk melewati bagian jalan tertentu pada waktu dan hari tertentu dan data real-time yang dikirim oleh sensor dan smartphone yang melaporkan kecepatan mobil yang sedang bergerak. Data historis digunakan untuk memprediksi kondisi lalu lintas di masa depan, dengan menganalisis pola lalu lintas jalan sepanjang waktu. Misalnya, satu pola dapat menunjukkan bahwa jalan tol 280 di California Utara biasanya memiliki kendaraan yang bergerak dengan kecepatan 65 mph antara jam 6-7 pagi, tetapi hanya 15-20 mph di sore hari. Data real-time digunakan untuk memberikan perkiraan lalu lintas saat ini, dengan menggunakan data dari sensor yang dipasang oleh pemerintah atau perusahaan swasta yang mengkhususkan diri dalam mengumpulkan data lalu lintas. Data dari sensor ini dapat mendeteksi ukuran dan kecepatan kendaraan yang lewat dan kemudian mengirimkan informasi tersebut secara nirkabel ke server. Namun, data sensor ini sebagian besar terbatas pada jalan raya dan jalan utama karena sensor ini biasanya dipasang hanya pada rute yang paling padat atau bermasalah. Untuk itu, Google mulai menggunakan crowdsourcing untuk meningkatkan akurasi prediksi lalu lintasnya. Sejak tahun 2009, pengguna Android yang mengaktifkan Google Maps dengan lokasi GPS dapat mengirimkan data anonim ke Google yang memberitahu perusahaan tersebut seberapa cepat mobil mereka bergerak. Google Maps kemudian menggabungkan data dari semua mobil di jalan dan mengirimkannya kembali dengan cara garis berwarna pada lapisan lalu lintas. Dengan cara ini, Google Maps dapat mengetahui kecepatan rata-rata mobil yang melalui rute yang sama tanpa salah menafsirkan seseorang yang berhenti untuk minum kopi sebagai kemacetan. Jika Google Maps tidak memiliki cukup data untuk memperkirakan aliran lalu lintas untuk bagian jalan tertentu, bagian tersebut akan muncul dalam warna abu-abu pada lapisan lalu lintas. Dengan akuisisi Waze pada tahun 2013, Google menambahkan unsur manusia ke perhitungan lalu lintasnya. Pengemudi menggunakan aplikasi Waze untuk melaporkan insiden lalu lintas seperti kecelakaan, kendaraan mogok, perlambatan, bahkan perangkap kecepatan. Laporan real-time ini muncul sebagai titik individu pada Google Maps, dengan ikon kecil yang mewakili hal-hal seperti tanda konstruksi, mobil rusak, atau kamera kecepatan. Selain itu, Google juga bekerja sama dengan DeepMind, sebuah laboratorium penelitian AI milik Alphabet, untuk meningkatkan akurasi kemampuan prediksi lalu lintasnya. Prediksi ETA, Estimated Time of Arrival, Google Maps sudah memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, bahkan
Terlihat bahwa prediksi tersebut telah konsisten akurat untuk lebih dari 97% perjalanan. Demikian informasi mengenai bagaimana Google Maps memprediksi lalu lintas. Semoga menambah wawasan Anda. Tonton terus channel ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, untuk membantu kemajuan channel ini. Terima kasih, dan sampai bertemu kembali.